Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Nugraha Satya Darmawan. Kali ini saya membahas tentang hukum ya. Jadi ini ada banyak yang bertanya, gimana sih caranya kalau PNS menggugat cerai ya? Jadi untuk PNS, TNI, Polri memang berbeda dengan masyarakat biasa ya. PNS, TNI, Polri atau pegawai BUMN itu biasanya beda. Jadi ada aturan tertentu atau ada peraturan tambahan ya. Jadi tidak serta-merta bisa langsung ke pengadilan. Tuh, jadi kita kupas satu persatu. Jadi gimana sih caranya kalau PNS itu menggugat cerai suami atau menggugat cerai istri? Tuh ya. Yang pertama, PNS itu harus ada izin dari atasannya dulu ya. Harus ada izin dari atasan instansi, baik di PNS kementerian atau di Pemda, itu harus ada izin dulu dari atasannya, kepala dinas ya. Kalau misal di dinas apa gitu kan, kepala dinas itu atasannya, nanti kepala dinas itu dilanjutkan ke pejabat yang di atasnya, berarti di atasnya bupati kayak gitu atau wali kota. Jadi kita kupas satu persatu. Jadi PNS itu pertama itu mengajukan ini ya ke atasannya, itu harus dengan alasan yang logis dan masuk ya alasannya. Kalau misal alasannya tidak logis, itu tidak akan dilanjutkan oleh atasannya. Jadi yang pertama itu salah satu pihak itu ini alasan ya, alasan yang sah ya. PNS salah satu alasan yang sah untuk melakukan perceraian. Yang pertama itu salah satu pihak berbuat zina ya, berbuat zina. Nah itu bisa alasannya. Yang kedua, salah satu pihak menjadi pemabuk atau pemadat atau penjudi yang sulit disembuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain ya. Nah, yang keempat yaitu salah satu pihak mendapat hukuman pidana minimal 5 tahun. Nah, yang kelima yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain atau KDRT ya untuk sekarang itu. Yang keenam, antara suami istrinya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya. Nah itu alasan-alasan yang bisa dikabulkan oleh pimpinan. Jadi ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 alasan yang harus menjadi alasan untuk menggugat atau alasan ke pimpinan ya, untuk mendapatkan izin pimpinan. Jadi yang pertama itu salah satu pihak berbuat zina, yang kedua salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sulit disembuhkan, yang ketiga salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, yang kelima salah satu pihak mendapat hukuman pidana minimal 5 tahun penjara, yang kelima salah satu pihak melakukan kekejaman atau KDRT, yang keenam itu terus terjadi pertengkaran ya. Jadi mau dilanjutin juga itu mungkin nggak bisa lagi karena terus menerus bertentangan atau selalu ribut. Nah setelah surat gugatan tadi dilanjutkan ke kepala ke atasan ya, atasannya kalau misal di kedinasan berarti kepala dinas, kalau misal di kementerian berarti Pak Menterinya, nanti dilanjutkan ke pejabatnya itu ke presiden. Nah, kalau misal di dinas berarti kepala dinas nanti dilanjutkan ke bupati atau ke wali kota gitu. Nah setelah dari pimpinan dilanjutkan ke atasan, itu menurut undang-undang ya PP nomor 45 tahun 1990, itu atasan itu harus
memutus maksimal 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu si pejabat tersebut harus memeriksa atau menyelidiki atau mendamaikan terlebih dahulu atau mediasi terlebih dahulu ya, mencari informasi dan segala macam. Dipanggil nanti salah satu pihak atau bisa satu-satu atau mungkin dimediasi dua-duanya, bisa aja itu konteksnya di pejabat tadi ya, yang memanggil itu maksimal 3 bulan, di aturannya itu 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan setelah izin untuk bercerai tadi disetujui oleh pejabat tersebut, nanti bisa dilanjutkan ke pengadilan agama. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk PNS itu seperti itu ya aturannya. Jadi nggak bisa langsung ke pengadilan agama. Bisa langsung, tapi akan dikenakan sanksi hukuman disiplin yang sangat berat. Itu karena menurut di hukum kita di undang-undang ya, kalau misal pengadilan agama menolak dari kita mengajukan gugatan, itu melanggar hak asasi manusia ya. Jadi pengadilan itu tidak boleh menolak intinya ya. Jadi PNS bisa juga langsung ke pengadilan agama membuat surat gugatan segala macam langsung, tetapi dia akan dikenakan sanksi hukuman disiplin yang sangat berat seperti itu. Jadi nanti juga dari pengadilan tetap diterima oleh pengadilan, tapi pasti diarahkan untuk membuat izin atau diberi waktu untuk membuat izin dari atasan tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk PNS itu harus menunggunya 3 bulan ya. 3 bulan itu bukan aturan dari pengadilan agamanya, tetapi aturan PP nomor 45 tahun 1990 itu seperti itu. Jadi mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi subscriber saya ya, baik nasabah saya, klien saya, atau semua orang yang sering mengikuti channel YouTube saya, masyarakat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.